Shalom umat Tuhan, senang sekali kami bisa kembali menyapa Anda dimanapun Anda berada. Kami percaya bahwa setiap hati yang rindu dan haus akan Tuhan akan mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Dan melalui ibadah pada pagi hari ini, kami percaya bahwa kuasa Tuhan akan dinyatakan bagi setiap kita. Kami ucapkan terima kasih kepada Anda yang bergabung dalam tayangan ini dari seluruh Indonesia. Biar kita sama-sama meninggikan nama Tuhan Allah kita tinggikan, kita agungkan, dan biar namanya dimuliakan melalui ibadah kita pada hari ini. Oleh karena itu kita satukan hati, kita mau berdoa untuk memulai ibadah kita pagi hari ini. Bapa di dalam surga, kami percaya Tuhan, mukjizat itu masih terjadi sampai dengan saat ini. Kami juga bersyukur karena Engkau Bapa yang baik, yang selalu peduli dengan kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih kalau sampai dengan detik ini Tuhan, sampai dengan saat ini, pemeliharaan Tuhan boleh kami rasakan. Bapa, pada hari ini kami mau tinggikan Engkau, kami mau agungkan Engkau, kami menaikkan ucapan syukur kami bagi Engkau Tuhan. Mari Engkau beracara bagi setiap kami Tuhan, jamah hati kami, sehingga Tuhan kami boleh merasakan benar-benar Tuhan ada di tengah-tengah kami. Tuhan berkati kami, melalui kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu pada hari ini Tuhan. Biar pesan-Mu boleh tersampaikan, kami tangkap dan kami terima Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Pengurapan-Mu juga boleh turun atas hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami mau mulai ibadah kami pada pagi hari ini dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita naikkan satu pujian bagi Tuhan, tak terbatas kuasa-Mu Bapa. Kami percaya kuasa dan mujizat-Mu ya Tuhan. Itu nyata bagi setiap kami yang mengasihi Engkau. Haleluya. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Amin. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Oh, kami percaya Tuhan, mukjizat-Mu nyata. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya,
mujizat itu nyata. Kekuatan kami ya Tuhan, ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Mujizat itu nyata di hidupku, dan ku hidup oleh percaya. Haleluya, kami percaya Tuhan. Ajaib Engkau Bapa, kuasa-Mu nyata bagi kami. Biar kuasa-Mu nyata bagi setiap kami ya Tuhan. Mujizat-Mu nyata bagi setiap kami Bapa. Haleluya, haleluya. Oh, bagi yang percaya bagi-Mu. Oh, haleluya. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagi-Mu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kini aku percaya. Mari setiap kita percaya, katakan tiada yang mustahil bagi-Mu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Dan kami percaya Tuhan, kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Mari jemaat Tuhan, sama-sama kita naikkan satu nyanyian iman kita kepada Dia. Kita adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Haleluya, aku diberkati. Kasih setia-Mu nyata bagiku, Hikmat dan kebajikan, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Balasan-Mu limpahkan segalanya, dan anugerah-Nya sangat besar bagiku. katakan aku diberkati. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup
Tuhan. Kami adalah orang-orang yang diberkati oleh Engkau. Kami bersyukur ya Bapa. Haleluya. Kasih setiamu, kasih setiamu nyata bagiku. Hikmat dan kebajikan, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab alasanmu limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Setiap kita yang percaya sama-sama katakan, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Terima kasih Tuhan, kami diberkati. Haleluya Jesus. Sebab alasanmu limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup, amin Tuhan, untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kami diberkati Tuhan. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Rohmu yang kudus pulihkanku,
yang menyertaiku, yang menyertaiku. Dan kami buka hati untuk Engkau ya Tuhan, haleluya. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu Tuhan. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Di altar-Mu, menyembah-Mu. Di altar-Mu. We worship the Lord. Hallelujah. Mari kita sama-sama berdoa pagi hari ini, Bapak Ibu saudara Tuhan. Bapak yang baik, terima kasih atas kesempatan kembali kami boleh menikmati hadirat-Mu. Biarlah sembah puji kami menyenangkan hati-Mu Tuhan. Sebelum kami mendengarkan sabda-Mu, kiranya Roh Kudus yang sudah ada di sembah kami sampai hari ini Tuhan, yang akan memimpin dan juga akan menerangi, memberikan pewahyuan dalam setiap kebenaran firman-Mu yang sama-sama akan kami baca, kami dengar, dan juga kami berdoa Tuhan, biarlah Roh Kudus yang memampukan kami untuk kami bisa melakukannya semua. Hanya demi kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pentakosta milik siapa? Itu tema khotbah saya pagi hari ini. Bapak Ibu salam Tuhan, mengakhiri bulan Mei yang bertepatan dengan hari Pentakosta. Pagi hari ini kita akan sama-sama akan melihat kebenaran firman Tuhan. Tetapi sebelumnya Bapak Ibu salam Tuhan, dengan sesuai dengan tema khotbah saya, Pentakosta milik siapa? Saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu yang sama-sama kita sedang beribadah, kalau ada kata Pentakosta, apa yang terlintas di dalam pikiran Bapak Ibu? Dengan cepat saja Bapak Ibu salam dalam Tuhan, hitungan 3 detik. Ketika Anda mendengar kata Pentakosta, apa yang terlintas dalam pikiran Bapak Ibu? Mungkin Bapak Ibu bertanya, maksudnya apa Pak? Saya ingin jelaskan sebentar supaya Bapak Ibu bisa mengerti apa pertanyaan saya ini. Kalau saya tanya kepada Bapak Ibu tentang kata pedas, apa yang terlintas dengan kata pedas ketika Bapak Ibu mendengar kata itu? Ya, pasti Bapak mengatakan pedas, bicara apa? Cabai, betul. Atau Bapak Ibu bisa mengatakan bahwa pedas itu juga bisa berbicara, wah, saya pernah mendengar ada satu perkataan yang sangat pedas di hati saya. Begitu istilahnya. Atau juga Bapak Ibu bisa terlintas dalam pikiran kata pedas, mungkin ketika Bapak Ibu pernah terpukul atau jatuh sehingga ada luka. Luka itu memar dan rasanya pedas sekali. Begitu ya. Jadi Bapak Ibu kalau kata pedas, Bapak Ibu tentu terlintas dalam satu peristiwa yang pernah Bapak Ibu alami. Contoh lain, galak. Kalau Anda mendengar kata galak, apa yang terlintas dalam pikiran saudara? Pasti Anda mengatakan, wah, tetangga saya punya anjing galak sekali. Kalau kita lewat dia menggonggong. Atau Anda bisa mengatakan, saya terlintas dalam pikiran saudara ketika suatu hari Anda mungkin pergi ke kebun binatang atau pernah pergi ke taman safari. Di sana Anda bertemu dengan binatang yang bebas, lalu Anda kaget sekali karena Anda melihat ada seekor harimau atau macan yang begitu galak. Ya, kata galak Anda terlintas dalam satu binatang. Atau juga Anda bisa mengatakan, wah, orang tua saya galak. Bisa juga toh Anda mengatakan begitu. Atau pasangan hidup saudara dan seterusnya. Nah,
Sama juga dengan kata Pentakosta. Ketika Anda mendengar kata Pentakosta, apa yang terlintas di pikiran saudara? Sudah mendapat jawabannya Bapak Ibu? Oke, kalau Bapak Ibu sudah mendapatkannya, saya berharap kita akan masuk ke dalam tema khotbah saya. Pentakosta itu milik siapa? Kenapa Bapak Ibu? Karena harus diakui bahwa gereja Tuhan atau orang Kristen dalam menanggapi Pentakosta berbeda-beda. Ada yang serius, ada yang biasa saja, atau ada yang mengabaikan. Seakan-akan hari Pentakosta sama seperti hari biasa saja. Bapak Ibu salam Tuhan, untuk menjawab dan juga mengetahui arti Pentakosta atau kata Pentakosta itu, saya ingin ajak kita semua pagi hari ini merenungkan firman Tuhan. 4 tema yang sebelumnya saya sudah sampaikan tentang tema bulan ini, pengurapan dan kuasa Roh Kudus. Saya akan akhiri dengan tema tentang peristiwa Pentakosta yang merangkum atas semuanya itu. Dan doa saya selama bulan Mei ini, Anda yang sudah mengikuti seluruh khotbah saya, Anda bisa mengerti tentang bagaimana pentingnya peranan Roh Kudus. Mari kita lihat firman Tuhan sebagai ayat pembukaan. Saya ingin ajak kita melihat satu firman Tuhan dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-21. Bapak Ibu, ayat ini cukup panjang, tapi tidak mengapa, saya akan membacakannya perlahan-lahan, dan Bapak Ibu perhatikan dengan baik-baik. Lagi sekali, Bapak Ibu bisa siapkan catatan kecil, pen saudara dan buku kecil, ataupun dengan handphone saudara, Anda bisa mencatat atau memberikan highlight setiap ayat firman Tuhan yang saya akan bagikan. Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-21. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Katakan, semua orang percaya. Katakan lagi sekali sama-sama dengan saya, semua orang percaya. Ayat yang kedua, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Bapak Ibu, ayat yang kedua mengatakan bahwa tiba-tiba turun dari langit suatu bunyi, dan bunyi itu seperti tiupan angin keras. Tentunya ini sesuatu hal yang tidak biasa di tengah-tengah perhimpunan, di mana ketika 120 orang yang berada di loteng Yerusalem mengalami yang namanya terpaan angin yang begitu keras. Lalu ayat yang ketiga, tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggaplah pada mereka masing-masing. Lalu sebelum mereka hilang dari rasa terkejut, mereka mengalami tiupan angin yang keras. Spontan mereka melihat, katanya apa? Ada lidah-lidah seperti nyala api. Bukannya hanya melihat, tetapi dikatakan hinggap pada mereka masing-masing. Ayat yang keempat, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh kepada mereka untuk mengatakannya. Ayat yang keempat, sama-sama kita katakan, penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Ayat yang kelima, waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Bapak Ibu salam Tuhan, dalam ayat yang kelima dikatakan mereka ada di Yerusalem. Perhatikan Bapak Ibu, Pentakosta yang pertama dialami di kota Yerusalem. Ayat yang ke-6, ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Bunyi apa yang mereka dengar juga? Yaitu bunyi yang sama, yaitu terpaan angin, seperti dalam ayat yang kedua. Lalu dikatakan mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Oh, rupanya Bapak Ibu, mereka bukan hanya mendengar suara tiupan angin yang keras, tetapi juga mereka terkejut karena tiba-tiba ada suara yang mereka dengar, yaitu mereka dengar bahasa dari mereka.
ayat yang ke-7 dikatakan mereka semua tercengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Oh, rupanya Bapak Ibu, mereka terkejut karena mereka merasakan bahwa inilah kumpulan orang-orang yang tidak satu asal. Ayat yang ke-8, bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Siapa mereka itu, saudara sekalian Tuhan? Siapa mereka itu yang menyaksikan tentang 120 orang di loteng Yerusalem yang mengalami kepenuhan Roh Kudus? Dikatakan ayat 9, kita orang Parsia, orang Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus dan Asia. Ayat yang ke-10 bahkan Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene. Pendatang-pendatang dari Roma. Ayat 11, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Rupanya Bapak Ibu yang menyaksikan 120 orang di loteng Yerusalem yang mengalami peristiwa Pentakosta itu bukan orang yang sedikit dari golongan yang berbeda, tetapi banyak, ya, lebih daripada 1, bukan 2, bukan 3, lebih dari 5. Bapak Ibu saudara Tuhan, ini satu peristiwa yang sangat menarik tentang Pentakosta. Jadi saya berharap Bapak Ibu ketika awal saya mengatakan apa yang terlintas dalam diri Anda ketika ada kata Pentakosta, tidak salah Anda mengatakan, Pak, saya terlintas dalam pikiran saya kata Pentakosta itu nama satu gereja. Atau saya terlintas dalam pikiran saya kata Pentakosta tentang hari libur, begitu ya, anak-anak sekolah mungkin. Atau yang mengatakan saya ingat dengan kata Pentakosta, yaitu aliran satu agama atau aliran dari salah satu Kristenan. Ibu Bapak Tuhan, kita mempelajari pagi hari ini sebagai satu hal yang benar dalam Alkitab, yaitu peristiwa kepenuhan Roh Kudus di loteng Yerusalem, di mana 120 orang murid-murid Yesus yang berkumpul di sana dan disaksikan oleh orang banyak yang bukan satu golongan dari orang Galilea. Ayat yang berikutnya dikatakan ayat 12, mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termanggu-manggu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, hai kaum orang Yahudi, dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantara Nabi Yoel. Bapak Ibu, Petrus mengingatkan ini yang terjadi adalah penggenapan akan kitab Noel. Nabi Noel bernubuat sebelum terjadi peristiwa ini. Kalau Anda ingin mencatat dalam Yoel 2 ayat yang ke-28 sampai 32 dibacakan oleh Petrus pada saat itu. Dikatakan demikian firman Tuhan, akan terjadi pada hari-hari terakhir. Katakan hari-hari terakhir. Dalam bahasa Inggris dengan the last day atau akhir zaman. Bapak Ibu saudara Tuhan, kalau bicara soal akhir zaman, Bapak Ibu, kalau kita pernah belajar peta zaman, akhir zaman itu berbicara tentang waktu ketika zaman di mana Yesus pencurahan Roh Kudus itu diawali dengan akhir zaman. Ya, kita sudah mengenal ada istilahnya zaman anak, zaman Bapa, zaman anak, zaman Roh Kudus. Ya, Bapak Ibu saudara Tuhan, sejak Adam sampai kepada Abraham itu zaman Bapa. Abraham sampai ketika dia mempersembahkan anaknya, ya, ketika Anda tahu kisahnya yang kemudian diganti dengan domba, sampai kepada peristiwa Yesus disalibkan, itu peristiwa namanya disebut dengan zaman anak. Dan pencurahan Roh Kudus, ya, sampai dengan sekarang itu sebenarnya zaman Roh Kudus. Kapan itu akhir zaman? Ketika pencurahan Roh Kudus. Saya ingin jelaskan ini supaya sekalian kita mengerti.
Demikian firman Allah bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua orang atau ke semua manusia. Maka perhatikan Bapak Ibu saudara Tuhan, anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan turun-turunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Ayat 18, juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mukjizat-mukjizat di atas, di langit, dan di tanda-tanda di bawah, di bumi, darah dan api, dan gumpalan asap. Dan ayat yang ke-20, matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Ayat yang ke-21, dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Bapak Ibu dalam Tuhan, peristiwa Pentakosta adalah satu peristiwa pengalaman rohani yang harus dialami oleh setiap murid-murid Kristus. Jadi Bapak Ibu dalam Tuhan, Pentakosta lagi sekali bukan sekedar hari ke-50 satu peristiwa setelah peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Tetapi Bapak Ibu dalam Tuhan, pengalaman Pentakosta itu adalah sesuatu hal yang sangat luar biasa dan sangat menarik untuk Anda dan saya ketika kita mengalaminya. Ketika kita mengalaminya, ada sesuatu hal yang sangat menarik sekali, di mana Anda dan saya bisa merasakan penyertaan Tuhan. Mari kita lihat pengalaman Pentakosta dalam Perjanjian Lama. Peristiwa Pentakosta dalam Perjanjian Lama, Bapak Ibu dalam Tuhan, adalah satu peristiwa ketika suatu pesta bagi umat Tuhan, bangsa Israel, ketika mereka merayakan 50 hari sesudah peristiwa Paskah. Paskah pada zaman waktu itu adalah yang kita kenal peristiwa Passover, ya. Dan di sana mereka merayakannya hari ke-50 dengan merayakan pesta dan juga memperingati tentang ketika Musa menerima 10 perintah Allah di Gunung Sinai. Dan yang menarik Bapak Ibu dalam Tuhan, peristiwa Pentakosta juga berbicara bagaimana ketika Musa memiliki satu pengalaman ketika dia di dalam Bilangan 11 ayat yang ke-25, bagaimana dia mendapatkan sesuatu pengalaman bersama dengan Tuhan ketika roh yang hinggap pada Musa itu juga diberikan kepada 70 tua-tua di saat itu. Mari kita baca ayatnya dalam Bilangan 11 ayatnya yang ke-25. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu turunlah Tuhan dalam awan dan berbicara kepada Musa. Kemudian diambilnya sebagian dari roh yang hinggap padanya dan ditaruhnya atas ke-70 tua-tua itu. Ketika roh itu hinggap pada mereka, kepenuhanlah mereka seperti nabi. Tetapi sesudah itu tidak lagi. Bapak Ibu dalam Tuhan, ini satu peristiwa Pentakosta, peristiwa hari ke-50 setelah peristiwa Paskah. Dan apa yang terjadi pada 120 orang murid-murid di loteng Yerusalem, ada satu peristiwa Pentakosta yang tidak jauh berbeda, di mana ada pencurahan Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu dalam Tuhan, mari kita lihat. Ada yang mengatakan kepada saya, Pak, pencurahan Roh Kudus itu kan hanya kepada 120 orang di loteng Yerusalem. Apakah ada tempat-tempat yang lain? Dan apakah kita harus mengalaminya? Mari kita lihat firman Tuhan supaya Anda dan saya lebih mengerti tentang peristiwa di dalam Kisah Para Rasul, perjalanan umat Tuhan yang mengalami yang namanya lawatan Roh Kudus. Mari kita lihat ketika peristiwa di Samaria. Dalam Kisah Rasul pasal 8 ayat yang ke-15, demikian bunyi firman Tuhan, saya akan bacakan. Setibanya di situ, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus. Jadi Bapak Ibu dalam Tuhan, bukan saja di Yerusalem, tetapi juga di mana? Di Samaria. Jadi peristiwanya bukan di satu tempat saja, tapi di Samaria pun terjadi yang namanya lawatan Roh Kudus. Lalu Anda mengatakan, Pak, hanya di dua tempat Samaria. Tidak juga. Kisah Rasul 9 ayat 31. Saya akan bacakan demikian firman Tuhan. Selama beberapa waktu jemaat di seluruh Yudea, perhatikan Yudea, Galilea,
dan Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Bapak Ibu dalam Tuhan, di ketiga tempat ini, Yudea, Galilea, dan Samaria juga mengalami namanya lawatan Roh Kudus. Ya, lalu kita lihat satu peristiwa yang menarik ketika pelayanan Rasul Paulus ketika dia sampai di kota Efesus. Mari kita dalam Kisah Rasul pasal 19, saya ingin ajak kita sama-sama melihatnya dalam Kisah Rasul 19 ayatnya yang kedua. Ya, kita tahu peristiwa ini bagaimana ketika satu saat ketika Paulus berada di Efesus, dikatakan dia berjumpa dengan Apolos, ya, ketika masih di Korintus. Dan sesudah itu dikatakan bahwa ketika dia bertemu dengan Apolos di Efesus ini, lalu dikatakan ayatnya yang kedua, saya akan bacakan, demikian firman Tuhan. Katanya kepada mereka, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Akan tetapi mereka menjawab, belum, bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. Lalu kata Paulus kepada mereka, kalau begitu, dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis? Jawab mereka, dengan baptisan Yohanes. Ayat yang keempat, kata Paulus, baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat. Dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Ayat yang kelima, ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Bapak Ibu saudara Tuhan, jelas kita lihat ada beberapa tempat di mana pencurahan Roh Kudus itu hadir, di mana pencurahan Roh Kudus itu dinyatakan. Bapak Ibu saudara Tuhan, jadi peristiwa Pentakosta ada satu pengalaman rohani. Menurut pengamatan saya, apa yang saya pelajari, apa yang saya alami, Pentakosta itu bukan satu sejarah. Peristiwa Pentakosta itu bukan sekedar catatan, tapi peristiwa Pentakosta adalah pengalaman rohani yang harus dialami oleh setiap murid-murid Kristus. Jadi pertanyaan Bapak Ibu saudara Tuhan, Pentakosta itu milik siapa? Tentunya kita sudah dapat jawaban, ya. Dalam Kisah pasal yang kedua yang pertama dikatakan ketika orang-orang percaya, semua orang-orang percaya berkumpul di mana? Di satu tempat. Saya sudah mengajak Anda untuk berkata sama-sama, semua orang percaya, ya. Itulah milik apa? Milik Pentakosta. Demikian juga di dalam Kisah Rasul 19 ini dikatakan bahwa ketika mereka ditanya, ketika kamu sudah menjadi percaya, ya, dengan baptisan apa kamu telah menerimanya? Ya, apakah kamu sudah terima Roh Kudus? Lalu mereka terjadi dialog dengan Rasul Paulus. Jadi Bapak Ibu saudara Tuhan, saya ingin memberikan satu penghiburan atau satu ajakan kepada teman-teman yang bersama-sama pada pagi hari ini beribadah. Kalau Anda mengatakan, Pak, saya baru hari ini mendengar tentang peristiwa kepenuhan Roh Kudus dalam peristiwa Pentakosta, dan Anda mengatakan, saya juga baru tahu kalau dalam Alkitab ada beberapa peristiwa yang terjadi tentang lawatan Roh Kudus. Hari ini, Bapak Ibu saudara Tuhan, saya ingin mengajak, jangan Anda terlalu lama atau Anda terlalu lama memikirkan tentang kebenaran ini. Saya berharap Bapak Ibu di dalam sesi yang terakhir dalam bulan Mei ini, Anda semakin yakin kalau Anda mau dalam pimpinan Roh Tuhan, Anda mau mengalami urapan Tuhan, Anda mau bersandar kepada kekuatan Roh Kudus, Anda harus mengalami peristiwa Pentakosta. Bapak Ibu saudara Tuhan, kalau berbicara dengan orang percaya, bukan berarti orang itu yang suka ada di gereja. Bukan berarti orang itu adalah orang yang punya agama di dalam KTP-nya. Tetapi Bapak Ibu saudara Tuhan, orang yang percaya di sini adalah orang yang sungguh-sungguh mengenal Tuhannya. Orang yang jatuh cinta kepada Tuhan yang dia yakini.
Jadi Bapak Ibu dalam Tuhan, label orang percaya bukan sekedar bicara mengenai orang yang punya agama atau orang yang datang ke dalam satu tempat ibadah yang disebut dengan gereja. Tetapi Bapak Ibu dalam Tuhan, orang percaya sebagaimana firman Tuhan dikatakan di dalam ayat-ayat yang sudah kita baca adalah mereka yang sungguh-sungguh punya kerinduan dan kehausan untuk mencari Tuhannya. Jadi mereka hidup sesuai dengan ajaran yang dia yakini. Jadi Bapak Ibu dalam Tuhan, pengalaman Pentakosta itu adalah milik siapa? Milik orang percaya. Bukan bicara mengenai usia, bukan bicara mengenai latar belakang pendidikan, bukan bicara mengenai status sosial. Lagi sekali, Ibu Bapak dalam Tuhan, tetapi saya percaya, orang percaya yang dikatakan dalam firman Tuhan ini adalah orang yang sungguh-sungguh hidup mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu dalam Tuhan, kalau sampai hari ini Bapak Ibu yang menyaksikan atau bersama-sama dalam ibadah online ini, Anda belum pernah mengalami peristiwa Pentakosta, saya berdoa supaya Anda secepatnya Anda mengalami peristiwa ini. Ya, Bapak Ibu dalam Tuhan, kalau kita baca dalam ayat firman Tuhan, ketika ayat yang keempat dikatakan, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain. Ini adalah siapa? Ini adalah orang-orang yang dikatakan dari semua golongan usia. Ya, bahkan di dalam firman Tuhan di dalam ayat yang ke-17 dan jelas dikatakan bahwa aku akan mencurahkan Rohku ke atas semua manusia. Yaitu siapa? Anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Ya, katakan hei anak-anak, katakan anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Jadi anak-anak bisa dia akan bernubuat. Dia bisa akan dipakai oleh Roh Kudus untuk menyampaikan pesan Tuhan. Lalu teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Dan dikatakan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Ibu Bapak dalam Tuhan, ini mimpi bukan sembarangan mimpi, tapi mimpi yang berbicara mengenai pesan Tuhan. Mimpi yang berbicara mengenai bagaimana perjumpaan dengan Tuhan ketika mereka sedang beristirahat. Dan ada firman Tuhan yang dia terima di dalam mimpinya itu. Dan juga dikatakan ayat yang ke-18, juga kata hamba-hambaku, laki-laki dan perempuan akan kucurahkan Rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Jadi Bapak Ibu dalam Tuhan, lagi sekali, Pentakosta itu bukan milik pendeta. Pentakosta itu bukan milik satu golongan gereja. Pentakosta itu bukan bicara mengenai ajaran satu agama, tapi Pentakosta itulah pengalaman rohani yang harus dimiliki, harus dialami oleh setiap orang-orang yang mengatakan dirinya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu dalam Tuhan, kalau begitu kita akan dalami, kita akan simpulkan peristiwa Pentakosta ini apa manfaatnya, apa maknanya buat kita sekalian, ya, supaya Bapak Ibu untuk lebih yakin lagi, untuk Bapak Ibu lebih termotivasi lagi untuk mau mengalami pengalaman rohani di dalam peristiwa Pentakosta. Beberapa ayat yang ingin saya bagikan sebagai ayat-ayat kesimpulan kita pada pagi hari ini. Apa manfaatnya pencurahan Roh Kudus dalam peristiwa Pentakosta? Yang pertama, Bapak Ibu Tuhan, ini penggenapan akan perkataan dari Yohanes Pembaptis ketika dia membaptis Tuhan Yesus Kristus. Ingat Bapak Ibu, di Sungai Yordan dikatakan dalam Markus 1 ayat yang ke-8. Saya akan bacakan Markus 1 ayat 8. Ini adalah satu peristiwa pencurahan Roh Kudus yang menjadikan satu jawaban atau pembuktian apa yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan apa? Dengan Roh Kudus. Ya, Bapak Ibu Tuhan, Yohanes Pembaptis sudah menyampaikannya ketika dia melihat Yesus. Ya, dia katakan, aku membaptis dengan air, tapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Kisah Rasul 1 ayat yang ke-5 berkata gini, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Satu peristiwa sebelum terjadi 120 orang kepenuhan Roh Kudus, sudah ada ayat yang mengingatkan kembali bahwa mereka akan mengalami baptisan Roh Kudus. Bapak Ibu sama Tuhan, kalau hari ini Anda baru mendengar, oh selama ini saya hanya tahu ada baptisan air, saya tidak tahu ada istilah baptisan Roh Kudus, bahkan Anda tidak pernah dengar baptisan api, ya, itu satu tema yang berbeda tentunya. Tapi pagi hari ini saya ingin ingatkan, pengalaman rohani dalam peristiwa Pentakosta berarti Anda dan saya sedang mengenapi apa yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis, bahwa Yesus akan membaptis dengan Roh Kudus. Anda dan saya harus mengalami yang namanya baptisan Roh Kudus.
Hal yang kedua, peristiwa Pentakosta ini dengan keterlibatan Roh Kudus mengalami baptisan Roh Kudus, dan kita sudah tahu bahwa baptisan Roh Kudus itu juga adalah jalan pengampunan dosa yang berbicara mengenai keselamatan. Ya, Titus mengatakan demikian bicara soal keselamatan. Ya, pada waktu Titus 3 ayat yang kelima, demikian firman Tuhan. Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita. Dia di sini adalah huruf besar, berarti Yesus telah menyelamatkan kita. Bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi Bapak Ibu dalam Tuhan, jadi jangan mengecilkan arti Pentakosta. Jangan Anda abaikan begitu saja, ya. Hari ini Anda sudah mendengar, hari ini Anda sudah mengalami satu pengertian. Saya berdoa dan saya berharap Anda bukan hanya mengerti dan mendengar, tapi Anda mengalaminya bagi yang belum mengalaminya. Yang hal yang kedua tentang hal manfaat dalam peristiwa Pentakosta pengenalan rohani ini adalah apa? Yaitu janji Allah untuk menyertai umatnya selama-lamanya. Ya, kita sudah dengar bahwa ketika Yesus terangkat ke sorga, Dia akan katakan, aku akan menyertai engkau selama-lamanya. Bagaimana penyertaan Tuhan Yesus menyertai kita selama-lamanya? Apakah Dia tinggal di sorga dan Dia menyaksikan dari sorga untuk setiap kehidupan umatnya dan mengirimkan malaikat yang menyertai kita? Ya, ada ayat mengatakan bahwa malaikat Tuhan bertata atau diam kepada sekelilingnya, kepada orang-orang yang takut akan Tuhan. Ya, dalam kitab Mazmur tentunya. Tetapi mari kita lihat pemahaman dalam pengalaman Pentakosta, yaitu apa? Mari kita lihat dalam 1 Korintus 6 ayat 19. Sudah ayat yang sudah asing lagi, tapi saya ingin baca ulang lagi bahwa dikatakan bahwa 1 Korintus 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Jadi Ibu Bapak dalam Tuhan, karena kita tahu ini adalah bait Allah, tubuh kita bait Allah, dan Roh Kudus yang tinggal dalam diri kita. Dan kapan itu terjadi? Peristiwa Pentakosta, pengalaman rohani dalam peristiwa Pentakosta. Kita membuka hati dan kita menerima Roh Kudus untuk hidup dalam dan bertata dalam hati kita. Tuhan bisa menyertai kita dengan malaikatnya, tapi Tuhan ingin Dia tinggal dalam diri kita. Ibu Bapak Tuhan pernah dengar istilah Tuhan ada bersama kita? Ada satu istilah lagi, Tuhan tinggal dalam kita. Bapak Ibu saudara Tuhan, ini dua pemahaman yang berbeda. Tuhan ada bersama kita dan Tuhan tinggal bersama kita. Ibu Bapak saudara Tuhan, ini pencurahan Roh Kudus yang memberikan pemahaman bahwa Dia menyertai umatnya, menyertai Anda dan saya sebagai orang percaya untuk selama-lamanya. Ya, hal yang ketiga yang kita bisa pelajari dalam pengalaman rohani Pentakosta ini, dalam penggenapannya, ketika kita mengizinkan Roh Kudus itu memenuhi hidup kita, mengawali kehidupan kita setiap hari dalam pimpinannya, apa yang kita bisa nikmati sesuai dengan janji Tuhan. Mari kita lihat dalam Yohanes 14:26, satu ayat yang sudah tidak asing lagi. Tapi saya ingin lagi mengingatkan kepada Bapak Ibu saudara Tuhan, bagaimana sih istilah dengan pengalaman rohani di dalam peristiwa Pentakosta. Yohanes 14:26 berkata, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Katakan mengajarkan segala sesuatu. Dan akan mengingatkan kamu. Katakan mengingatkan Anda dan saya akan semua yang kukatakan kepadamu. Bicara apa? Bicara firman Tuhan. Bapak Ibu saudara Tuhan, Roh Kudus Dia mau tinggal dalam diri kita, bukan tinggal jauh dari sana, jauh dari kita, tapi Dia tinggal dalam hati kita. Dia ingin menyertai kita. Dan ketika Roh Kudus tinggal dalam diri kita, dan Dia akan membawa kita dalam apa? Pemahaman yang benar akan firman-Nya, akan rencana Tuhan, karena Dia akan mengajarkan, Dia akan mengingatkan, dan Dia juga akan membawa kita ke dalam rancangannya Tuhan. Dan yang terakhir Bapak Ibu saudara Tuhan, pengalaman rohani dalam peristiwa Pentakosta di dalam semuanya ini apa? Yaitu Anda dan saya akan menyelamatkan banyak orang. Karena firman Tuhan katakan bahwa kelak kau akan terima kuasa Roh Kudus dan kau akan menjadi saksi bagiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ujung bumi.
Jadi Bapak Ibu dalam Tuhan, ada kalanya kita nggak berani, ada kalanya kita tidak mengerti bagaimana memulai satu pembicaraan, bagaimana kita bisa menyaksikan akan kasih Tuhan, pengalaman kita dengan Tuhan. Terkadang kala kita mengatakan, wah saya harus panggil Pak Pendeta, saya harus panggil orang rohaniawan, saya harus panggil orang-orang yang senior dari saya, karena saya tidak bisa dan saya tidak mengerti. Tetapi pagi hari ini Bapak Ibu dalam Tuhan, dengar baik-baik, kalau Bapak Ibu mengalami pengalaman Pentakosta, Anda juga bisa menjadi saksi Tuhan di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ujung bumi. Di rumah Anda, melalui kehidupan Anda, di tempat Anda bekerja, melalui pekerjaan Anda, sekolah di mana Anda belajar, dan ketika Anda berpergian jauh dari tempat tinggal rumah Anda bisa menjadi saksi Tuhan karena kehidupan Anda yang tetap sejalan dengan firman dan perintah Tuhan. Dan terakhir tentunya, Anda siap dipakai Tuhan untuk menjadi penyalur berkat bagi dunia ini. Pagi hari ini Bapak Ibu dalam Tuhan, Pentakosta bertepatan dengan hari ini, tanggal 31. Saya berdoa dan saya berharap tidak lagi Anda hanya sekedar mengerti tentang makna Pentakosta satu kata, ya, tetapi Anda punya pengalaman di dalamnya. Dan yang terakhir, kalau Anda sudah mengerti semua ini, jangan lagi Anda mempermainkan dengan namanya bahasa roh, dengan nubuat dan karunia-karunia Roh Kudus. Karena Alkitab mengatakan dengan jelas di dalam firman Tuhan dalam Matius 12 ayat 31. Sebagai yang terakhir, Matius 12:31. Sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Ibu Bapak dalam Tuhan, mari Bapak Ibu yang sudah sama-sama dengan saya pagi hari ini, dan selama bulan Mei ini kita belajar tentang anointing dan the power of Holy Spirit. Mari, bukan kita terima sebagai pengetahuan, sebagai satu pelajaran dalam firman Tuhan, tapi satu pengalaman yang Anda dan saya alami terus-menerus sampai Tuhan datang yang kedua kali, atau Tuhan yang menjemput pribadi lepas pribadi. Bapak Ibu di dalam Tuhan, mari sebelum saya tutup dalam doa, saya rindu kita semua menyatakan kerinduan hati kita untuk angkat satu pujian Roh Kudus hadir. Bukan saja dia baik suci, tapi juga dia hadir dalam kehidupan setiap Anda dan saya, sebagai orang-orang yang percaya, sebagai orang-orang yang rindu untuk mengalami peristiwa Pentakosta, pengalaman Pentakosta. Mari kita angkat sama-sama pujian ini. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci, perkara ajaib pun terjadi, kuasa mukjizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci, perkara ajaib pun terjadi, kuasa mukjizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil, dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Bapak Ibu, selamat
Selama sebulan kita belajar tentang pengurapan dan kuasa Roh Kudus. Bukan berarti kita selesai selama 5 minggu kita pelajari, tapi masih banyak hal-hal yang kita bisa pelajari. Dan saya belum bagikan semua, karena tentu waktu membatasi kita. Tetapi apa yang kita pelajari selama 5 minggu, ada sesuatu hal yang basic menjadi buat Anda dan saya, untuk sudah bisa mengalami namanya pengalaman Pentakosta. Dan pengalaman Pentakosta itu akan membawa Anda dan saya lagi sekali untuk melihat bagaimana tangan penyertaan dan karya Tuhan dalam kehidupan Anda dan saya. Di tengah-tengah suasana dunia yang masih tidak jelas, dan semua negara juga masih belum bisa memberikan kepastian akan berakhirnya masa kesukaran akibat wabah COVID-19 ini. Bukan berarti Anda dan saya sebagai orang percaya, orang yang sudah menyerahkan hidup kita dan menyatakan iman kita melalui pengakuan kita, untuk sebagai orang-orang yang bersandar kepada pertolongan Tuhan melalui Roh Kudus yang menyertai kita. Dan untuk itu saya ingin ajak kita semua pagi hari ini, ayo alami kembali, rasakan kembali jamahan Tuhan dan pengalaman rohani kita tentang kehadiran Roh Kudus. Mari kita angkat pujian lagi sekali dengan memejamkan mata. Anda resapi lirik demi lirik dari lagu ini sehingga Anda sungguh-sungguh bisa mengalaminya. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mukjizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mukjizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Bila Roh Allah turut bekerja, bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Bapak Ibu Tuhan, mari kita pejamkan mata kita. Terima kasih Tuhan, Kau ingatkan kami kembali akan pengalaman Pentakosta melalui kebenaran firman-Mu pagi hari ini yang sudah sama-sama kami baca dan kami renungkan, dan hamba sudah menyampaikan Tuhan isi hati-Mu bagi seluruh kami semua yang mengikuti ibadah online pagi hari ini. Bapa, hamba berdoa lagi sekali, kiranya pengalaman ini bukan saja menjadi sejarah. Pengalaman ini bukan saja tercatat dalam huruf mati dalam Alkitab kami, tetapi peristiwa Pentakosta tetap terjadi Tuhan sampai hari ini dan sampai selama-lamanya bagi setiap hati yang membuka untuk menikmati, mengalami peristiwa Pentakosta. Dan bahkan Tuhan, kalau ada pagi hari ini teman-teman kami yang sudah mengalami kekeringan rohani, yang sudah mengalami tawar hati, yang sudah mengalami kehidupan duniawi, pagi hari ini hamba berdoa sekali Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya Kau jamah kembali Tuhan
Kau curahkan kasih kuasa-Mu Tuhan kepada setiap umat-Mu pagi hari ini yang sedang mendengar, dan mereka mau Tuhan meresponi firman-Mu, agar mereka mempunyai pengalaman yang indah di dalam pengalaman Pentakosta. Terima kasih Bapa di surga. Dan pagi hari ini lagi sekali hamba berdoa, kiranya Kau jamah Tuhan setiap teman-teman yang sedang mengalami kelemahan dalam tubuh mereka, yang sedang mengalami tekanan berat karena tekanan ekonomi, tekanan penyakit, dan bahkan Tuhan di dalam hubungan sesama anggota keluarga yang sedang mengalami masalah. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, ketika hati mereka terbuka untuk Roh Kudus, ketika hati mereka terbuka untuk firman-Mu Tuhan, biarlah ini mengalir kuasa-Mu, mengalir kasih-Mu dan pertolongan-Mu Tuhan. Kau lembutkan hati setiap mereka yang sedang berdoa, yang sedang mengangkat tangannya ke hadapan-Mu Tuhan, untuk mengalami peristiwa Pentakosta pada hari ini, pada saat ini Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Bapa. Kau jamah lagi sekali setiap yang sakit. Kau jamah Tuhan setiap yang hatinya sedang khawatir. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan darah Yesus Kristus yang kembali menyucikan, menguduskan setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapak Ibu saudara Tuhan, kalau Anda punya pengalaman setelah mendengar firman Tuhan di dalam bulan Mei ini, setiap firman yang Anda baca dan Anda ingin memberikan kesaksian, Anda silakan bisa menghubungi sekretariat gereja sehingga Anda bisa mempermuliakan Tuhan, dan di lain kesempatan kami bisa memberikan kesaksian juga sesuai dengan kesaksian Anda. Terima kasih. Tuhan memberkati. Kami bersyukur Tuhan, kalau kami punya Bapa, kami punya Tuhan yang baik dalam hidup kami Tuhan. Kasih-Mu sungguh sempurna Tuhan, kasih-Mu sungguh sangat baik dalam hidup kami Tuhan. Pada siang hari ini kami mau angkat pujian kami mau bawa sembah kami hanya untuk Engkau Tuhan. Kasih yang sempurna telah ku terima dari-Mu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu Kau pulihkan aku, layakkan untuk dapat memanggil-Mu Bapa. Kau beri yang ku minta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang dekat. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang dekat. Kasih yang sempurna telah ku terima dari-Mu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu
kita terima berkat Tuhan untuk mengakhiri ibadah pagi hari ini. Saya ingin mengajak kita untuk berdoa bersama-sama. Kalau Bapak Ibu yang sedang menyaksikan ibadah online ini di rumah, dan Anda duduk berdekatan dengan keluarga, mari berjabatan tangan, maksud saya berpegangan tangan, supaya kita bisa bersehati berdoa, dan Anda bisa sama-sama mengikuti doa saya di rumah. Kalau Anda sudah bisa berbahasa roh, Anda bisa berbahasa roh bersalidah. Tetapi kalau Anda yang belum, bisa mengikuti doa sesuai dengan apa yang Anda yakini pagi hari ini. Kita akan berdoa sama-sama untuk kondisi negara bangsa kita dan juga dunia. Dan terlebih lagi kita mau berdoa supaya pertolongan Tuhan nyata untuk setiap pribadi-pribadi yang sedang ada di rumah sakit dan setiap mereka yang sedang menderita ya akibat COVID ini. Mari kita bersati. Anda silakan berpegangan tangan dengan orang-orang yang berdekatan dengan Anda pagi hari ini. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan. Sebelum kami mengakhiri ibadah online kami pagi hari ini, kami mau bersehati berdoa. Khususnya Tuhan di tengah-tengah kondisi dunia, kondisi negara dan bangsa kami, kondisi kota di mana kami tinggal. Bapak, hamba berdoa dan kami bersehati bersama-sama Tuhan di dalam ibadah online ini untuk pertolongan-Mu Tuhan, untuk hikmat-Mu Tuhan, untuk kuasa-Mu Tuhan, dan untuk kasih-Mu Bapa kepada setiap mereka yang sedang ada di rumah sakit, setiap dokter, suster, dan seluruh peralatan medis yang menolong yang sedang dipakai untuk pasien demi pasien akibat COVID ini. Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya pertolongan-Mu Tuhan, kesembuhan dari-Mu Tuhan, mukjizat-Mu bahkan Tuhan yang ada di ICU, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan darah Yesus Kristus saja yang juga boleh mengadakan mukjizat dialami oleh setiap pasien demi pasien, sehingga ketika mereka mengalami kesembuhan, ada kesaksian yang indah untuk mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Dan kami nyatakan doa-doa kami juga untuk negara dan bangsa kami, untuk Indonesia, untuk Bapak Jokowi dan Wakil Presiden dan seluruh menteri, dan bahkan gubernur, bupati, wali kota, sampai kepada aparat pemerintah di daerah. Kami berdoa ya Bapa, di dalam menangani wabah corona ini Tuhan, dalam menangani virus COVID-19 ini ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau berikan hikmat ya Bapa, sehingga bulan Juni ini, ketika sudah ada beberapa tempat wilayah yang akan dimulai aktivitas di dalam usaha, pekerjaan, sekolah, bahkan dalam komunitas yang sudah diizinkan untuk boleh kembali melakukan aktivitasnya. Kami berdoa ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, campur tangan-Mu ada Tuhan, dan juga curahkan Tuhan kuasa Roh-Mu untuk boleh melindungi setiap umat-Mu, setiap hamba-hamba-Mu, setiap anak-anak-Mu yang sekolah, yang ada dalam pekerjaan di kantor, yang ada dalam perjalanan untuk berusaha, dan dimanapun mereka melakukan aktivitasnya. Tuhan, biar Engkau saja yang menyertainya. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Secara khusus hamba berdoa setiap rumah demi rumah yang saat ini juga masih dipakai untuk anak-anak-Mu bekerja. Tuhan, Kau tolong ya Bapa. Tuhan, biarlah mereka juga boleh menikmati suasana damai, suasana sukacita di tengah-tengah tekanan ekonomi, di tengah-tengah tekanan di mana rasa kecemasan, ketakutan akibat wabah corona ini. Tuhan, damai sejahtera-Mu, kuasa-Mu Tuhan ada tengah-tengah setiap rumah umat-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan akhirnya Bapa, sebelum kami menutup dalam ibadah online ini, kami mau menikmati dan menerima berkat-Mu ya Bapa. Mari arahkan tangan-Mu Bapak Ibu sekalian dalam Tuhan dengan tinggi-tinggi hadapan Tuhan, dan terimalah berkat damai sejahtera Allah Bapa di surga, cinta kasih dan pertolongan penyertaan Tuhan Yesus Kristus menyertai hidup Anda sekalian. Ketika Anda mulai melakukan aktivitas meninggalkan rumah, ketika Anda bertemu dengan orang-orang, ketika Anda melakukan kegiatan di mana saja, kuasa dan pertolongan Tuhan menyertai Anda. Di dalam persekutuan Roh Kudus ada bersama dengan kita juga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat Tuhan turun di tengah-tengah kehidupan setiap Anda dan saya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati.